Hai, sudah nonton film Cocaine Bear? Yap, serius. Sesuai judulnya, ceritanya tentang seekor beruang yang memakan narkoba jenis kokain. Tidak sengaja tentu saja, tapi kemudian dia kecanduan, bertindak agresif, dan membantai orang-orang di sekitar hutan. Film ini disutradarai oleh Elizabeth Banks. Genrenya komedi horor. Jadi kamu akan disuguhi dialog yang humoris dan adegan horor yang boleh dibilang lumayan berdarah-darah. Maklum, beruangnya tuh benar-benar agresif. Dia menyerang semua orang. Pendaki gunung, penjaga hutan, petugas kesehatan, termasuk bandar narkoba yang barangnya dimakan oleh si beruang. Ada yang dicabik-cabik mukanya hingga tidak bisa dikenali, ada yang dipatahkan tangannya, ada yang didorong sampai ke bawah air terjun. Tapi si beruang melakukan itu bukan untuk mencari makan loh. Murni karena dia dalam pengaruh kokain. Oke, mungkin kamu berpikir, cerita seabsurd itu pasti hanya karangan kan? Ternyata tidak. Dulu di Amerika Serikat pada tahun 1985, benar-benar ada seekor beruang yang memakan kokain dalam jumlah banyak lalu overdosis. Julukannya Pablo Escobar. Plesetan dari nama Pablo Escobar, gembong narkoba asal Kolombia. Pertanyaannya, dari mana ia mendapatkan kokain itu? Ini adalah cerita tentang mantan polisi yang menjadi penyelundup narkoba, tentang manuvernya yang berakhir tragis, yang membuat kokain seberat 35 kg berceceran di Taman Nasional Georgia. Simak selengkapnya hanya di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan juga jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Tokoh utama kita selain si beruang adalah Andrew C. Thornton, seorang polisi dan anggota Kesatuan Anti Narkotika yang lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1944. Ketika masih muda, Andrew mengawali karir dengan menjadi tentara. Dia berlatih di pangkalan militer Fort Bragg sebagai penerjun payung untuk divisi lintas udara ke-82. Ingat soal ini ya, sebab nanti kemampuan terjun payungnya itu akan dipakai saat menyelundupkan narkoba. Andrew keluar dari korps ketentaraan pada tahun 1966. 2 tahun kemudian, dia bergabung dengan Departemen Kepolisian Lexington Lafayette Urban County. Tak hanya itu, dia juga mengambil kelas malam di bidang hukum di Eastern Kentucky University. Andrew lulus tahun 1971. Setelah itu, ia direkrut menjadi anggota regu anti narkotika di Departemen Kepolisian Lexington. Pernah mendengar kasus polisi yang jadi pengedar narkoba? Mungkin kamu awalnya terkejut. Bagaimana bisa seorang penegak hukum malah berubah menjadi kriminal? Ada 2 faktor utama. Pertama, tergoda untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Kedua, fakta bahwa selain pelaku, tidak ada yang lebih paham soal bisnis narkoba selain polisi itu sendiri. Masuk akal kan? Andrew aktif menangani kasus narkoba selama 6 tahun. Ia paham betul barang jenis apa yang beredar di pasaran, mana yang disukai konsumen, bagaimana jalur distribusinya, dan tak ketinggalan siapa produsennya. Pada tahun 1977, Andrew keluar dari kepolisian. Ia lalu bekerja sebagai praktisi hukum. Itu yang dia katakan ke orang-orang. Aslinya, dia aktif dalam bisnis penyelundupan narkoba. Ada yang mengatakan ia sudah terlibat bisnis narkoba sejak masih menjadi polisi. Konon, Andrew bahkan memimpin sebuah organisasi penyelundup narkoba yang bernama The Company. Jalannya tak selalu mulus. Pada tahun 1981, Andrew terseret kasus penyelundupan marijuana dan senjata ilegal dari Cina. Andrew ditangkap dalam status sebagai buronan. Ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar $500 Amerika Serikat. Setelah menjalani hukuman selama 5 bulan, Andrew dibebaskan, namun izin prakteknya dicabut.
Apakah setelah itu Andrew tobat? Tentu saja tidak. Andrew justru makin nekat. Mungkin dia berpikir bisnis narkoba tidak bisa dijalankan secara setengah-setengah. Risikonya tuh terlalu besar. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk bekerja kepada seorang gembong narkoba asal Kolombia. Ini adalah permulaan dari kisah yang absurd itu. Pekerjaan Andrew sebenarnya tuh sederhana. Ia bertugas membawa kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat terbang. Ingat, ini era 80-an. Orang-orang di Amerika sedang amat sangat kecanduan dengan kokain. Jadi, dalam sekali penerbangan, Andrew bisa membawa puluhan kilo kokain yang nilainya bisa mencapai puluhan jutaan dolar. Kita ke tanggal 11 September 1985. Andrew dan satu orang temannya sedang dalam misi penyelundupan kokain. Mereka menggunakan pesawat jenis Cessna 404 Titan. Namun, ternyata pesawatnya terlalu kecil untuk menampung 2 orang dewasa plus puluhan kilo kokain. Andrew akhirnya melakukan hal yang konyol. Demi mengurangi beban pesawat, ia membuang sekitar 40 bungkus kokain ke wilayah Taman Nasional Chattahoochee di negara bagian Georgia. Setelah itu, ia memasukkan sisa kokain di dalam tas, mengenakan parasut dan terjun dari pesawat. Sialnya, parasut utamanya gagal terbuka. Parasut cadangannya bisa terbuka, tapi tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Andrew jatuh ke tanah dan langsung meninggal dunia. Polisi menemukan mayat Andrew di dekat rumah seorang pria bernama Fred Myers di kota Knoxville, negara bagian Tennessee. Barang-barang yang dibawa Andrew antara lain parasut yang gagal terbuka, tas berisi kokain seberat 35 kg yang bernilai sekitar 15 juta dolar, rompi anti peluru, kacamata night vision, uang tunai sebesar 4.500 dolar, koin emas seberat 28 gram dan 2 buah pistol. Oke, kita maju ke 3 bulan setelah penemuan mayat Andrew. Lebih tepatnya pada tanggal 23 Desember 1985. Penjaga Taman Nasional Chattahoochee di negara bagian Georgia menemukan mayat seekor beruang hitam. Mayoritas dagingnya sudah membusuk. Hanya terdapat tulang belulang yang dibungkus bulu yang tebal. Menariknya, mayat beruang berada tak jauh dari penemuan satu tas ransel yang berisi kokain seberat 34 kg. Ya, tas itu adalah salah satu barang yang Andrew lempar dari pesawat. Dan ya, beruang yang sama yang memakan isinya lalu mati karena overdosis. Kesimpulan ini didapatkan dari 2 fakta. Pertama, terdapat bekas cakaran beruang di tas ransel yang membuat sebagian isinya berceceran di lokasi kejadian. Kedua, hasil laboratorium menunjukkan kokain dalam jumlah yang cukup besar di perut si beruang. Meski demikian, pihak laboratorium menjelaskan kokain yang masuk ke aliran darahnya hanya 3-4 gram. Cuma 1 sendok teh. Tapi bagi seekor beruang, jumlah ini cukup untuk membuatnya overdosis lalu menyebabkan kematian. Sekarang sudah paham kan dari mana asal-usul nama Cocaine Bear? Beberapa orang ada yang menjulukinya Cokie the Bear. Yang paling lucu tentu saja Pablo Escobar. Plesetan dari nama gembong narkoba asal Kolombia, Pablo Escobar. Mungkin kamu punya usulan nama yang lebih unik. Atau kamu pernah mendengar cerita yang lebih absurd terkait penyelundupan narkoba? Share di kolom komentar YouTube Tirto ya. Saya Andri, mewakili rekan kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.